أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فادكري شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai wali majdub. Sering kita melihat terutama di YouTube ya, ada seorang yang dianggap wali, dia seorang habib, dan dia kadang-kadang penampilannya seperti orang yang kehilangan akal, tapi dia ini dianggap sebagai orang suci, seorang wali. Nah, itu biasanya orang-orang menyebutnya sebagai wali majdub. Nah, untuk mengetahui itu, saya ingin coba menjelaskan sedikit mengenai wali. Sebelum saya masuk ke wali majdub. Wali secara garis besar dibagi 3. Yang pertama yaitu wali sufi. Wali sufi ini adalah mereka dari kalangan ulama. Dan penampilan mereka rata-rata bagus, bersih, rapi, karena mereka pada dasarnya seorang yang alim, seorang yang menjalankan syariat. Mereka memang masuk di dunia tasawuf, tapi mereka menjalankan semuanya. Seperti kita ketahui, tasawuf itu awalnya adalah ilmu, tengahnya adalah amal, dan akhirnya adalah mauhibah, yaitu mereka mendapatkan hadiah dari Allah berupa laduni. Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul, Habib Ja'far bin Syekh Naskaf, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsi Solo, Habib Ali Kuitang, Habib Hashim bin Muhammad Asgaf Gresik, serta para habaib yang lain yang pada waktu itu mereka itu rata-rata memang waliullah. Juga seperti Anom, kemudian Kurus Kumpul, kemudian Mbah Asrori, Mbah Ishaq, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka ini contoh-contoh dari para wali sufi. Kemudian ada namanya wali majdub. Nah, wali majdub ini adalah orang yang kolbunya ditarik oleh Allah dari cinta dunia diganti kepada kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali majdub ini mereka itu datangnya tiba-tiba. Kedatangan majdubnya ini tiba-tiba. Dan mereka rata-rata tidak siap, dan karena ketidaksiapannya untuk itu, sehingga banyak dari mereka ini rata-rata hampir semuanya wali majdub ini mereka ini kehilangan akalnya, seperti orang yang hilang akal. Jadi penampilannya itu acak-acakan, ngomongnya tidak jelas, terus kemudian tingkah lakunya aneh. Nah, ini kebiasaan dari orang-orang wali majdub. Dan mereka begitu itu bukan karena dibuat-buat, tetapi memang keadaan mereka itu memang begitu. Jadi mereka tidak mampu keluar dari lautan cinta kepada Allah, sehingga yang keluar zahirnya pada mereka seperti orang hilang akal. Dan bahkan mereka ini sudah nggak hubbu dunia lagi, mereka sudah cerai dari dunia. Jadi mereka nggak ngerti yang namanya uang, yang namanya harta, yang namanya urusan duniawi apapun mereka nggak ngerti. Dan yang ketiga adalah wali malamatiyah.
Wali malamatiyah ini adalah seorang wali yang menyembunyikan ma'rifatullah yang ada dalam dirinya, kadang dengan cara yang kita atau yang orang-orang benci. Seperti misalnya yang dikisahkan dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِبَادِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Di sini Al-Quran mendeskripsikan bahwa Nabi Khidir adalah seorang hamba yang telah diberikan rahmat oleh Allah dan juga dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa memohon kepada Nabi Khidir untuk bisa menjadi muridnya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Yang artinya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Maksudnya di sini adalah Nabi Musa tidak akan sanggup melihat, menahan diri dan sabar atas apa yang nanti akan diperbuat oleh Nabi Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Kemudian Nabi Khidir berkata, dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Di sini Nabi Khidir memperjelas bahwa Nabi Musa tidak mungkin akan bisa bersabar karena Nabi Musa tidak mengetahui tentang hakikat dari apa yang Nabi Khidir perbuat. Qala satajiduni insya'allahu sabran wa la a'si laka amra. Kemudian Nabi Musa berkata, insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kemudian Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Kemudian mereka berdua pergi menaiki perahu. Nah, tapi tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Kemudian Nabi Musa berkata, Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Kemudian Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Jadi Nabi Musa mengatakan bahwa dirinya lupa, bahwa dia mengatakan dia tidak akan tanya-tanya dan dia akan berusaha sabar. Kemudian mereka berdua berjalan dan bertemu lagi dengan seorang anak muda. Lalu Nabi Khidir membunuhnya dan Nabi Musa menegurnya, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan suatu yang sangat mungkar. Kemudian Nabi Khidir menjawab, Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nah, kemudian Nabi Musa untuk kali ini berjanji tidak akan tanya-tanya lagi. Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Demikian kata Nabi Musa.
Lalu kemudian keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai ke suatu negeri yang mana penduduk di sana enggan menjamu mereka. Tapi ketika Nabi Khidir melihat dinding rumah seorang penduduk di sana itu hampir roboh, maka Nabi Khidir bergegas membantu menegakkan dinding rumah tersebut. Dan melihat itu Nabi Musa berkata, jika engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Mendengar komentar Nabi Musa tersebut, Nabi Khidir berkata, qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Yang artinya Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan mengenai perahu. Dia katakan bahwa perahu itu sebenarnya adalah milik orang miskin yang nelayan gitu. Nah, dirusak karena beliau Nabi Khidir melihat bahwa di hadapan mereka itu ada seorang raja yang akan merampas semua perahu. Jadi supaya perahu itu nggak dirampas oleh raja, maka dilubangi oleh Nabi Khidir. Kemudian mengenai anak yang dibunuh, Nabi Khidir menjelaskan bahwa anak itu kafir dan kedua orang tuanya mukmin. Nabi Khidir khawatir bila nanti anak itu besar, maka nanti anak itu akan memaksa kedua orang tuanya untuk ikut jadi kafir juga. Kemudian mengenai dinding, itu Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah itu adalah milik dua anak yatim yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Kemudian ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah seorang yang soleh, dan Allah menghendaki agar keduanya besar sampai dewasa dan keduanya menemukan harta simpanan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang aku perbuat, ini kata Nabi Khidir, apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Demikian penjelasan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah, seperti itulah kisah wali Malamatiyah, yang mana perbuatannya susah untuk dipahami orang biasa. Mereka selalu menyembunyikan kewaliannya dan hanya akan membuka kewaliannya kepada sesama wali. Mereka ini kadang juga berpenampilan seperti orang-orang biasa, kadang seperti pengemis, kadang juga seperti sopir angkot, kadang seperti pedagang sayur, kadang ya seperti orang yang kita nggak sangka-sangka bahwa itu adalah seorang wali. Nah, kembali ke perihal wali Majdub. Nah, wali Majdub ini karena perilakunya yang aneh dan omongannya yang susah dimengerti, jadi kita ini nggak boleh berguru kepada para wali Majdub. Jadi salah kalau kita mengambil guru atau kita belajar dari wali Majdub. Dan mereka ini kan perilakunya seperti orang yang hilang akalnya, dan karena itulah mereka itu tidak wajib menjalankan syariat. Lalu kita juga disarankan untuk tidak meminta doa kepada para wali Majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika moodnya lagi jelek, nanti khawatirnya doa yang keluar dari mereka juga tidak bagus untuk kita. Makanya disarankan jangan kita meminta doa kepada orang-orang wali Majdub. Tetapi apabila mereka mendoakan kita, ya kita aminkan saja. Kita wajib husnudon kepada mereka. Kalaupun kita kedatangan mereka, ya kita sambut semampu kita. Kita suguhi makanan, minuman, atau apa yang kita mampu. Nah, sering kita jumpai juga di masyarakat bahwa masyarakat ini suka mencari-cari wali Majdub untuk dijadikan guru. Itu salah. Jadi kalau mau belajar, jangan belajar dari wali Majdub, tapi belajarnya dari para alim ulama. Karena kalau wali Majdub, apa yang mau kita pelajari dari mereka? Penampilan mereka juga seperti itu, kemudian omongan mereka juga nggak jelas, perbuatan mereka juga seperti itu. Jadi mereka ini nggak bisa kita jadikan guru. Yang bisa kita jadikan guru adalah alim ulama. Kalau wali Majdub nggak bisa kita jadikan guru. Yang bisa kita lakukan kepada mereka, kita harus bersikap husnudon kepada mereka dan
menyambut mereka sesuai dengan kemampuan kita sukui, kita ya seperti layaknya tamu. Nah, ada juga yang orang melakukan modus penipuan dengan pura-pura majdub, tapi tujuannya komersil. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa wali majdub itu mereka itu sudah bercerai dengan dunia. Mereka sudah talak, bukan lagi talak 3, tapi talak 10 dengan dunia. Jadi kalau ada orang mengaku majdub, atau ada orang mengabarkan kita bahwa ada seseorang majdub, tapi orang tersebut masih doyan uang, maka bisa dipastikan bahwa orang itu bukan seorang majdub, tapi itu cuma pura-pura saja. Oke, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الزهر مثلما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن